Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Permana dengan NIM 31070072320089 pada program studi Digital Learning Psychology Fakultas Psikologi Universitas Institut Indonesia. Pada presentasi kali ini adalah salah satu bentuk dalam upaya menjawab pertanyaan ujian tengah semester nomor 4 terkait dengan budaya organisasi yang sesuai. Saya mengangkat tema terkait soal tersebut, yaitu budaya agresif, hasil terbaik dalam hal ini guna membangun keunggulan yang kompetitif. Presentasi ini tentu akan membahas terkait dengan budaya organisasi yang agresif dan berorientasi pada hasil serta dampak terhadap perilaku karyawan sehari-hari. Ada beberapa poin yang akan dibahas. Pertama, ini terkait dengan misi perusahaan, yaitu guna menjadi yang terbaik. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, yaitu visi puncak industri. Perusahaan ini harus memiliki visi yang jelas guna mencapai tingkatan karir tertinggi. Itu harus menjadi salah satu tingkatan terkuat. Visi mencapai karir tertinggi bisa berupa dominasi terhadap sektor-sektor tertentu yang memang menjadi gelutan dari perusahaan tersebut. Kedua, ini terkait dengan target kinerja tinggi. Perusahaan harus dapat mematok standar yang tinggi sehingga akan tercapai performa yang baik yang dapat ditampilkan kepada klien nantinya. Terakhir, ini terkait dengan dorongan inovasi yang konstan. Artinya, ide-ide baru dan solusi ke depan ini harus selalu ada dan berjalan dinamis. Bukan hanya statis pada satu waktu, tetapi harus ada dalam setiap rentan waktu. Budaya ini tentu menanamkan mentalitas menang ya di setiap individu. Kemudian poin bahasa selanjutnya adalah terkait dengan persaingan agresif di lingkungan kerja. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, ini terkait dengan kompetisi internal yang ketat, di mana karyawan harus saling berlomba mencapai targetan yang telah ditentukan oleh perusahaan ya. Di mana ketika mencapai targetan tersebut akan ada bonus dan promosi yang tentu didasarkan atas perbandingan kinerja. Contoh sederhana, tim penjualan diberikan kuota individual yang tinggi. Siapa yang mencapai targetan tertinggi akan mendapatkan insentif terbesar. Yang kedua, terkait dengan fokus pada hasil jangka pendek, di mana yang menjadi prioritas utama adalah pencapaian yang cepat. Artinya target-target yang telah ditentukan tersebut itu harus tercapai dalam waktu yang singkat. Hal ini tentu akan menimbulkan tekanan, tetapi tekanan tersebut diharapkan mampu menghasilkan angka-angka yang positif. Contoh sederhananya, seorang manajer proyek didorong untuk menyelesaikan proyek yang lebih cepat dari jadwal. Proses yang lebih baik mungkin akan terabaikan akibat halnya ini, tetapi apabila tercapai pembangunan proyek dalam waktu singkat, maka akan ada progres yang positif dari hasil tersebut. Hal ini tentu menjadikan lingkungan kerja menjadi tempat persaingan sehat.
Kemudian poin selanjutnya adalah terkait dengan dampak pada perilaku karyawan. Dalam konteks menumbuhkan budaya yang agresif, tentu akan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perilaku karyawan. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan. Pertama, ini terkait dengan peningkatan produktivitas. Karyawan akan bekerja lebih keras untuk dapat melampaui ekspektasi perusahaan. Kedua, sikap sangat kompetitif. Mungkin kurang berbagi informasi dan ingin menjadi yang terdepan, itu menjadi salah satu acuan ya dari kriteria ini. Kemudian terkait dengan jam kerja yang panjang. Perilaku agresif ini dapat menyebabkan jam kerja yang panjang. Ini jika dikonotasikan secara positif, itu artinya ada dedikasi yang tinggi dari para karyawan. Tetapi dalam artian lain, karyawan harus sering bekerja lembur untuk mencapai hasil. Artinya ada tekanan di dalamnya. Perilaku ini tentu menyebabkan terjadinya pendorongan terhadap keinginan setiap karyawan. Kemudian aspek lain yang menjadi pokok bahasan di presentasi ini adalah contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada beberapa poin. Pertama, terkait dengan inovasi individu, di mana karyawan bersifat proaktif tentunya dalam melakukan peningkatan pekerjaan mereka, itu demi keunggulan pribadi mereka. Kedua, ini minimnya kolaborasi. Hal ini disebabkan karena sifat dengan berbagi pengetahuan dan takut akan terjadi persaingan internal yang menyebabkan mereka hilang kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga, tekanan waktu konstan. Artinya mereka selalu terburu-buru dalam menyelesaikan tugas, mengorbankan detail-detail penting demi kecepatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Keempat adalah etika kerja yang tinggi, menghargai ketekunan dan disiplin dan menjadi teladan bagi yang lain. Setiap interaksi dipengaruhi oleh dorongan untuk menjadi yang terbaik. Kemudian poin bahasan selanjutnya adalah tantangan potensial dalam budaya agresif di sebuah perusahaan. Ada beberapa poin, setidaknya 4 poin. Pertama yaitu risiko burnout. Dalam hal ini yaitu karyawan rentan terjadi kelelahan fisik dan mental karena adanya tekanan secara terus-menerus ya untuk mencapai targetan. Kedua, ini kurangnya kohesi tim. Artinya persaingan lebih bersifat individual dan tidak ada kerjasama tim ya. Tiga, tingkat turnover yang tinggi. Karyawan mungkin akan cenderung merasa tidak nyaman dan mencari lingkungan kerja yang baru yang lebih mendukung mereka untuk lebih berkembang. Terakhir adalah potensi konflik. Persaingan individual yang intens tentu menyebabkan sangat rentan bagi mereka untuk terjadi perpecahan. Ini merupakan salah satu tantangan besar ya dalam mengelola budaya agresif di perusahaan untuk mencapai potensi yang kompetitif dan produktif. Kemudian poin bahasan selanjutnya adalah membangun budaya yang seimbang. Dalam konteks budaya agresif di sebuah perusahaan ini terdapat beberapa cara dalam membangun budaya yang seimbang. Di samping adanya tantangan tersebut, pertama itu promosikan kolaborasi. Artinya di samping beban individu yang cukup tinggi, untuk harus diselaraskan dengan kolaborasi tim, sehingga akan sedikit mengurangi persaingan individu atau sikap individual. Kedua, definisikan ulang keberhasilan. Tidak hanya hasil, tapi juga proses dan nilai-nilai. Artinya fokus utama bukan pada hasil, tetapi pada proses.
walaupun ada tuntutan untuk mencapai apa yang menjadi targetan dari perusahaan tersebut. Ketiga adalah transparansi dan komunikasi. Artinya harus dibangun terus kepercayaan antar sesama individu, baik itu antar karyawan maupun atasan dengan bawahan. Harus ada penengah yang memang tujuannya untuk berbagi informasi. Keseimbangan ini tentu menyebabkan kompetisi dan kolaborasi akan lebih sedikit menurun, sehingga menciptakan suatu bentuk inovasi yang baru. Dan poin bahasan terakhir ini terkait dengan kesimpulan dan langkah selanjutnya yang mesti saya ambil. Budaya agresif ini dapat mendorong hasil yang luar biasa, namun memiliki resiko yang disebutkan dalam tantangan tadi. Kemudian penting untuk menyeimbangkan kompetisi dan kolaborasi serta kesejahteraan karyawan itu sendiri. Akhirnya adalah evaluasi dampak budaya secara berkala dan sesuaikan strategi kepemimpinan yang memang cocok dengan lingkungan kerja di perusahaan. Tidak bisa dipaksakan bagaimana keputusan pemimpin, tetapi harus menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lokasi. Artinya, masa depan perusahaan ini sangat bergantung pada bentuk adaptasi dan pertumbuhan budaya kerja yang memang kondusif dan membuat karyawan nyaman di samping pemenuhan target perusahaan. Sekian terkait dengan presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.